Selamat datang di Kabar Pade siang ini, program terbaru dari Padang Express yang merangkum berbagai informasi terkini, aktual, dan terpercaya. Mulai dari peristiwa penting, kabar daerah, hingga informasi menarik lainnya. Semuanya kami hadirkan secara singkat dan jelas. Inilah Kabar Pade siang ini, rangkuman berita khusus untuk sanak semua. Sanak, kita awali Kabar Pade siang ini dengan informasi pertama. Polda Sumatera Barat memusnahkan total 270 kg narkotika di Mapolda Sumbar pada Selasa 10 Februari 2026. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 8,01 kg sabu, 262,06 kg ganja, serta 57 butir ekstasi. Seluruh barang bukti tersebut berasal dari 11 kasus yang telah memiliki penetapan hukum untuk dimusnahkan. Dalam kesempatan itu, Wakapolda Sumatera Barat juga mengungkapkan bahwa pihak kepolisian berhasil menangani total 35 kasus narkotika sepanjang awal tahun 2026. Rinciannya, 15 kasus diungkap pada periode 1 hingga 25 Januari 2026, serta 20 kasus lainnya merupakan hasil operasi antik Singgalang yang digelar pada 26 Januari hingga 8 Februari 2026. Pengungkapan kasus-kasus tersebut dilakukan di sejumlah daerah di Sumatera Barat, di antaranya Kota Padang, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Pariaman, serta Kabupaten Padang Pariaman. Langkah ini menjadi bukti komitmen aparat dalam memberantas peredaran narkotika demi menjaga generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Berita kedua, beredar informasi bahwa Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat tengah melakukan pemeriksaan terkait dugaan korupsi pembangunan Kampus 3 UIN Imam Bonjol Padang periode 2019-2022 serta pengelolaan alat berat berupa eskavator dan dump truck pada tahun 2024-2025. Isu ini mencuat setelah muncul surat yang diduga berisi pemanggilan terhadap 15 orang yang disebut-sebut terdiri dari mantan pejabat kampus dan pihak rekanan. Dengan jadwal pemeriksaan pada 2 hingga 9 Februari 2026. Dengan beredar kabarnya tersebut, Rektor UIN Imam Bonjol Padang, Martin Kustati, terlihat mendatangi kantor Kajati Sumatera Barat pada Selasa 10 Februari 2026. Kehadiran Rektor sempat menimbulkan tanda tanya publik, namun berdasarkan informasi yang dihimpun, kedatangan tersebut disebut dalam rangka silaturahmi. Padang Express telah berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak Kajati Sumbar melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum Benjamin. Dan berita ini disusun, pihak Kajati Sumbar belum memberikan keterangan resmi terkait informasi dugaan pemeriksaan tersebut. Berita selanjutnya, Bupati Solo John Firman Pandu melaksanakan kegiatan kurvey di kawasan Alahan Panjang sebagai wujud kepedulian terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menjaga kawasan wisata dan ruang publik tetap nyaman bagi masyarakat maupun pengunjung. Melalui kegiatan tersebut diharapkan tumbuh kesadaran bersama akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan yang bersih tidak hanya sedap dipandang, tetapi juga berdampak positif bagi kesehatan dan kenyamanan bersama. Masyarakat dihimbau untuk selalu membuang sampah pada tempatnya
Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama yang perlu dijaga secara berkelanjutan demi kebaikan generasi mendatang. Kurve. Sira, yuk kita kurve sana. Ini bentuk masyarakat kita yang tidak bertanggung jawab. Lingkungan ini target wisata kita, masa dibiarkan begini? Lingkungannya mah karung pakai mobil, Pak. Pakai mobil datangnya malam. Iya, malam. Saya ngajak masyarakat, udahlah, kita cari solusi DPST kita ke depan. Begini di pinggir jalan, aduh, Kabupaten Solok berseri. Dan bagaimana kita bisa menjaga Kabupaten Solok asli sesuai arahan dari Presiden Republik Indonesia asli, Kabupaten Solok asli. Kita sekarang dengan Bapak Bupati di lokasi Goro, Kurve, sesuai dengan instruksi Presiden. Ini sampahnya luar biasa. Kita minta kepada Berita selanjutnya, sebanyak 50 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM Kota Pariaman mengikuti pelatihan aneka pembuatan cake, kue kering, serta minuman kekinian berbasis potensi lokal. Kegiatan ini digelar di Aula Pertemuan SMK Negeri 2 Pariaman, Desa Kampung Baru, Kecamatan Pariaman Tengah. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan keterampilan pelaku UMKM agar mampu menciptakan produk yang lebih variatif, bernilai jual tinggi, serta mengikuti tren pasar. Selain itu, pemanfaatan bahan dan potensi lokal diharapkan dapat memperkuat identitas produk, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Wali Kota Pariaman, Yota Balat, menyampaikan bahwa kegiatan ini sejalan dengan visi misi serta program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman, Yota Balat Mulyadi, yaitu satu rumah, satu industri rumah tangga. Program ini diharapkan mampu mendorong kemandirian ekonomi keluarga dan memperkuat sektor UMKM di Kota Pariaman. Pada intinya, bagaimana sesuai dengan kami untuk kampanye dulu. Bahwasanya kami membuat satu rumah, satu industri rumah tangga. Ya Pak ya, Bu. Nah, satu industri rumah tangga seperti ini. Bagaimana industri-industri rumah tangga yang ada di Kota Pariaman bisa kita eksplor. Nah, ini katanya kita pelatihan pembuatan cake atau kue kering ini dari ubi kayu. Ubi kayu pesawat kan ubi apa loh kok? Ubi paranci. Nah, jadi ubi paranci kok Pak Bu, ketika kita berada di posisi yang tepat, harganya mahal Bu. Nah, makanya diberikan pelatihan kepada usaha-usaha Pariaman supaya apa? Ketika pengolahannya bagus, ubi paranci kok bisa jadi mahal. Selanjutnya, Wali Kota Pariaman, Yota Balat, secara resmi membuka Festival Qasidah Rebana Klasik tingkat SD dan MIC Kota Pariaman. Kegiatan ini digelar di halaman kantor Camat Pariaman Selatan dan diikuti oleh para pelajar yang menampilkan kemampuan terbaik mereka dalam seni qasidah. Dalam sambutannya, Yota Balat menyampaikan bahwa Qasidah Rebana Klasik merupakan salah satu warisan seni budaya tradisional yang harus terus dilestarikan. Selain sebagai hiburan bernuansa religi, seni ini juga menjadi media pembelajaran nilai-nilai keagamaan bagi generasi muda. Ia menambahkan, festival ini tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga sarana silaturahmi serta wadah menggali potensi anak-anak di bidang seni dan agama. Melalui lantunan lagu Islami, para peserta turut menyampaikan pesan moral dan dakwah kepada masyarakat.
SD, SMP, dan SMA, pasti mereka ingat, oh ini yang juara 1 kemarin, ini yang tidak juara, ini yang asal-asal ikut saja. Nah, silaturahmi ini nanti bisa menjadi satu hal bagaimana untuk mencapai kesuksesan kita. Ya, jadi saya sangat apresiasi melalui Kepala Dinas Pendidikan dan jajaran beserta para guru. Mari bentuklah atau buatlah kegiatan yang bersifat olahraga, bersifat kesenian, bersifat keagamaan, intinya adalah untuk silaturahmi. Sangat luar biasa Dinas Pendidikan dan jajarannya. Ya, tepuk tangan dulu. Jadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, lomba atau festival Kasidah Rebana Klasik pada tahun 2006 yang diselenggarakan oleh LKKS Pareman Selatan di Kecamatan Pasematan ini secara resmi kami nyatakan dibuka. Berita selanjutnya, Wali Kota Pariaman, Yota Barat melakukan penebaran ribuan benih ikan lele yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Makmur Ampalu. Kegiatan budidaya dengan sistem biotik ini berlangsung di Desa Ampalu, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman. Dalam kesempatan tersebut, Yota Barat mengapresiasi langkah BUMDes Ampalu Makmur yang dinilai mampu memaksimalkan potensi desa di bidang perikanan. Menurutnya, pengelolaan yang tepat dapat menjadikan sektor ini sebagai sumber ekonomi baru bagi masyarakat. Program budidaya ikan lele ini adalah bukti nyata bahwa BUMDes dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Karena BUMDes memang diharapkan membuat kegiatan yang bisa menghasilkan pendapatan masyarakat ungkapnya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah mudah-mudahan, dan kami yakin usaha dari BUMDes Ampalu untuk peternak lele dan sayur hidroponik nanti mudah-mudahan lancar dan diberkati oleh Allah SWT. Kita lebih menyampaikan, terlebih kurang kami maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita terakhir, warga menemukan bunga bangkai jenis Rafflesia arnoldi tumbuh di pinggir aliran sungai di Jorong Subaladung, nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten 50 Kota. Kemunculan bunga langka ini langsung menarik perhatian masyarakat sekitar. Rafflesia arnoldi dikenal sebagai salah satu bunga terbesar di dunia dan hanya mekar dalam waktu singkat. Keberadaannya menjadi penanda ekosistem hutan yang masih terjaga, sekaligus momen langka yang jarang terjadi. Warga pun berharap temuan ini dapat dijaga bersama agar kelestarian bunga langka tersebut tetap terpelihara dan tidak mengalami kerusakan oleh aktivitas manusia. Demikian rangkuman Kabar Pade siang ini. Terima kasih telah menyaksikan dan tetap bersama Padang Express.
Jangan lupa ikuti kami untuk mendapatkan update berita terbaru dan terpercaya. Sampai jumpa di Kabar Pade Siang berikutnya.